Ya, teman-teman. Ya, kalau berdasarkan pengalaman saya pribadi, memang sih kita berbaur terhadap lingkungan, kita bergaul di lingkungan tempat kita tinggal, ya kan, adaptasi dengan masyarakat itu memang nggak mudah, ataupun kita bisa sampai ada kontribusi lebih terhadap lingkungan. Zaman sekarang bisa dikatakan jarang pemuda yang serius untuk ngebangun lingkungannya, merubah tempat kelahirannya menjadi lingkungan yang lebih baik. Ya karena kendala pribadi, terus gak ada support, gak ada dukungan, ya toh. Tak jarang juga kita hidup di lingkungan yang toksik, ya kan? Seperti apa sih lingkungan yang toksik menurut teman-teman? Ya kalau bagi gua, lingkungan toksik ya lingkungan yang keras. Kelihatan adem ayem tapi pada kenyataannya ya keras. Kerasnya apa? Orang-orangnya, rata-rata orang-orangnya tuh toksik. Toksiknya gimana? Ya seperti itu ya. Rata-rata pada egois, kepo, ya kan, terlalu mendikte sama orang-orang yang umurnya di bawah mereka. Mereka terlalu merasa senior, terlalu merasa paling berpengalaman, merasa paling berpengaruh terhadap lingkungan, ya kan. Kita sebagai anak muda kadang bingung, ya kan, kayak nggak punya kebebasan untuk kita berkembang gitu, ya nggak sih? Jadi kita sebagai pemuda tuh ngerasa terhambat atas pemahaman dari orang yang lebih tua dari kita di lingkungan tersebut. Segala tingkah laku kita tuh kayak dipantau, ada CCTV-nya. Salah sedikit buat bahan gunjingan, buat bahan gosipan. Apalagi sama orang-orang yang nyatanya gak suka dengan kita. Bicara tentang orang yang gak suka sama kita, ya sebaik apapun yang kita lakukan, pasti tuduhannya negatif aja, ya gak sih? Ya kan? Apalagi hidup di desa, wah gak gampang, serius, keras kehidupannya. Harus menyenangkan banyak orang, harus menjadi orang yang banyak jaimnya, gak bisa menjadi orang yang apa adanya, gak memiliki kebebasan untuk berkembang secara personal. Lu harus kayak gini, contoh dia dong, tuh kayak gini nih, dia mah kayak gini nih, kayaknya lu harus kayak gini nih, ya kan? Sementara perkembangan personal seseorang kan beda-beda, ya kan? Proses setiap orang kan beda-beda, dan keahlian orang pun beda-beda, passion orang pun beda-beda, ya kan? Tapi kita kayak dijajah aja hidupnya gitu. Harus mengikuti omongan dari banyak orang. Kalau kita sedikit berbeda, ya udah kelar, udah jadi bahan gunjingan di situ. Gimana caranya kita bertahan dan bisa berkembang di lingkungan yang toksik? Yang pertama, ya udah sih, kalian harus normal aja hidupnya. Gak usah cari masalah, gak usah bikin masalah, gak usah semena-mena sama orang lain. Terus nunduk aja. Sikap lu nunduk aja, ngalah. Bersikap pura-pura bodoh aja udah. Dengerin, ya kan? Ya, orang yang dengerin kan gak harus nurut, ya toh.
berpura-pura bodoh aja, tapi lu tetap di balik itu lu harus tetap menggali potensi yang ada di dalam diri lu pribadi gitu. Terus gak usah cemas akan penilaian orang lain. Selagi lu berbuat hal yang positif, tidak melakukan hal yang negatif, ya udah lu pede aja, lempeng ya kan. Terus ketika lu melakukan perbuatan yang positif terhadap lingkungan lu nggak usah berharap mendapatkan penilaian yang positif dari orang lain. Nggak usah berharap disanjung, dipuji sama orang lain. Tulus aja gitu, pede gitu. Orang mau ngecemooh kayak apa, mau menghina kayak apa, selagi lu melakukan hal yang positif, yaudah lu jalanin aja lurus, iya kan? Selagi lu nggak melakukan perbuatan yang negatif, nggak merugikan orang lain, ya udah jalanin aja dengan pede. Nggak usah mikir tindakan lu mau dinilai baik atau buruk sama orang lain. Ya, nggak usah berharap buat mendapatkan pujian, nggak usah berharap untuk mendapatkan nilai positif, tanggapan positif dari orang lain. Kalau lu melakukan perbuatan baik, melakukan suatu hal yang berdampak positif terhadap lingkungan lu, tapi lu masih berharap mendapatkan pujian dari orang lain, masih berharap mendapatkan sanjungan, mendapatkan efek positif, klarifikasi dari orang lain, nanti ujung-ujungnya lu gak ikhlas dan lu malah kena, lu ke distract, lu menjadi terpengaruh terhadap ketoksikan lingkungan tersebut dan lu sama aja menjadi orang yang toksik juga gitu. Dan bahayanya apa? Nanti ke depan lu nggak bisa menjadi orang yang apa adanya, lu cuman berusaha menjadi orang yang kepingin selalu dianggap baik sama orang lain. Nah, hal-hal yang semacam ini kadang diremeh-temehkan sama kebanyakan orang. Padahal itu adalah sikap perilaku yang membahayakan buat kepribadian lu maupun buat orang lain. Orang yang berpura-pura baik agar mendapatkan respon baik dari orang lain, itu bahaya sebenarnya. Termasuk kejahatan yang sempurna juga. Di situ kan ada sifat jaga image, sifat nggak gentle, ya kan? Sifat pengkhianat juga kan? Nanti kehidupan lu selalu berusaha untuk menginginkan penilaian dari orang lain. Dan ketika ada orang yang ngecemooh, menanggapi dengan negatif atas perilaku lu padahal lu melakukan hal yang positif, nah nanti lu mendapatkan kontradiksi yang luar biasa. Akhirnya di situ lu bisa berubah menjadi orang yang gak seburuk yang pernah lu lakukan. Nanti ada konflik, ada bermacam-macam dampak negatif buat kepribadian lu gitu. Kalau teman-teman merasa saat ini lagi hidup di lingkungan yang toksik, ya udah, yang penting lu nggak berbuat hal-hal yang negatif, nggak melakukan suatu hal yang merugikan orang lain, dan jangan terlalu banyak berkontribusi terhadap lingkungan. Hati-hati terhadap orang yang ngebenci lu, karena pada dasarnya kita melakukan perbuatan yang baik belum tentu mendapatkan respon yang baik juga. Jadi jangan terlalu menghabiskan waktu lu, jangan over kontribusi lu terhadap lingkungan tersebut. Ya semampu lu aja. Dan ketika lu melakukan suatu hal yang bermanfaat, positif buat lingkungan toksik tersebut, ya udah lu tulus aja, nggak usah ingin mendapatkan
respon positif dari orang lain. Lu nggak usah berharap mendapatkan pujian dari orang lain, biar nanti kalau ada yang tidak sepadan, tidak sepemahaman, tidak sependapat dengan diri teman-teman nggak begitu kecewa. Latihan tulus aja, ya kan? Nggak usah berusaha untuk membuktikan agar diri lu dikenal baik sama orang lain. Santai, tetap melakukan hal yang positif, nggak usah bikin ulah, nggak usah bikin masalah. Cuek tapi tanggap, cuek tapi peduli, gitu aja. Jadi nanti enak, lempeng aja perilaku lu. Kalau lu bisa memberikan kontribusi yang luar biasa, terus lu nggak berharap untuk mendapatkan sanjungan, nggak berharap untuk mendapatkan penilaian positif dari orang lain, itu hebat. Di dalam kehidupan lingkungan lu yang nggak mudah, tapi lu bisa berkembang, lu bisa konsisten melakukan hal yang positif, melakukan hal yang bermanfaat buat lingkungan toksik lu orang hebat. Intinya seperti itu ya teman-teman. Kalian harus menjadi diri kalian sendiri, nggak harus ngikutin gaya kehidupan orang lain, nggak usah ngikutin jalan kehidupan orang lain. Anggaplah pengalaman orang lain menjadi pembelajaran diri lu, dan pengalaman lu menjadi guru terbaik buat kehidupan lu, ya kan? Bisa memilah mana yang harus lu ambil, mana yang harus lu saring. Intinya selagi itu hal yang baik dan cocok buat diri lu, ya udah lu ambil. Tetap semangat, tetap percaya diri, percaya pada diri lu pribadi. Terima kasih.